Halo semuanya, jadi di sini aku bakal membahas soal biologi kelas 10. Oke, langsung aja ya kita mulai dari nomor 1. Berdasarkan ciri-ciri di atas, protista tersebut digolongkan ke dalam kelas. Terdapat ciri-ciri yang membedakan dengan yang lainnya itu bergerak dengan kaki semu. Nah, pasti protista yang bergerak dengan kaki semu itu jawabannya yaitu yang A, rhizopoda. Kalau flagellata itu bergerak dengan bulu cambuk, sedangkan sporozoa tidak memiliki alat gerak, dan ciliata bergerak dengan rambut ketar atau silia. Selanjutnya nomor 2, berdasarkan ciri-ciri di atas yang merupakan ciri-ciri kelas ciliata adalah 1. Berkembang biak secara membelah dan konjugasi, 2. Tubuhnya memiliki rambut ketar, dan 5. Mempunyai 2 buah inti. Jadi jawabannya yang B. Seperti yang di atas tadi, flagellata itu alat geraknya adalah bulu cambuk. Selanjutnya yang nomor 3, pada saat siswa lulus 1 praktikum, seorang siswa mengamati spesies air yang diambil dari dasar kolam. Dari hasil pengamatan siswa menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang diamati berasal dari kelompok protista mirip hewan, karena jawabannya yang E yaitu memiliki alat gerak. Untuk yang B, multiseluler, itu ciri protista mirip jamur, sedangkan berklorofil protista mirip tumbuhan, dan protista merupakan makhluk hidup eukariotik, sehingga jawabannya bukan yang B. Selanjutnya nomor 4, berdasarkan gambar makhluk hidup tersebut adalah jawabannya itu Paramecium caudatum kelas ciliata. Nah, untuk contoh yang kelas rhizopoda itu ada amoeba dan foraminifera. Jawabannya yang A, Leishmania donovanus. Sedangkan untuk yang B, Leishmania tropica, itu merupakan penyebab penyakit leishmaniasis yang menyerang kulit. Trypanosoma epanci merupakan penyebab penyakit surah pada hewan ternak, seperti kuda, keledai, dan unta. Sedangkan Trypanosoma gaminis merupakan penyebab penyakit tidur pada manusia di Afrika Barat dan Tengah. Selanjutnya nomor 6, perhatikan ciri-ciri protozoa berikut ini. Apa ciri khusus yang dimiliki oleh Radiolaria? Radiolaria memiliki ciri khusus yaitu nomor 2, hidup di air laut, nomor 3, hidup secara bebas, dan nomor 7, kerang keluar tersusun dari zat kersik. Sehingga jawabannya merupakan yang D. Nah, endaman rangka ini dapat membentuk radiolaria yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat dinamit atau bahan penggosok. Selanjutnya nomor 7, berikut ini merupakan ciri-ciri suatu protista. Nah, yang mana yang merupakan ciri-ciri dari Oomycota? Jawabannya yaitu pertama, A, memiliki miselium, yang kedua, bergerak heterotrof, keempat, dinding sel terdiri dari selulosa, dan kelima, reproduksi seksual dengan oogami. Jadi, jawabannya yaitu yang B, 1, 2, 4, dan 5. Ciri-ciri Oomycota yaitu uniseluler, ada yang juga yang multiseluler. Dinding sel tersusun atas selulosa, tidak memiliki kloroplas, dan bersifat heterotrof. Selanjutnya nomor 8, ditemukan satu jenis alga dengan ciri-ciri tubuh berbentuk benang, mempunyai kloroplas berbentuk spiral, dan tempat hidup di air tawar. Berdasarkan karakteristik tersebut, alga tersebut adalah kloroplas berbentuk spiral, yaitu sehingga jawabannya yang E, Spirogyra. Chlamydomonas merupakan genus dari ganggang hijau. Dia uniseluler dan bergerak dengan flagellata.
Sedangkan Chlorococcum merupakan genang hijau bersel tunggal, hidup di air tawar, serta berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Volvox merupakan spesies genang hijau yang berbentuk koloni, hidup di air tawar. Selanjutnya, nomor 9. Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka kelompok alga yang dimaksud adalah uniseluler, berbentuk filamen, dan multiseluler dalam bentuk bersama monyet. 2. Pigmen dominan phycoerythrin di samping phycocyanin. Reproduksi aseksual membentuk spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran gametofit. Hidup sebagian besar di laut dan beberapa jenis di air tawar. Nah, yang akan kita highlight yaitu pigmen dominan phycoerythrin di samping phycocyanin. Itu merupakan ciri dari kelompok alga yang Rhodophyta. Sedangkan untuk Phaeophyta, plastida dominannya yaitu xanthophyll berwarna coklat. Habitat alga ini di air laut dingin. Untuk Kysophyta, pigmen dominannya yaitu karoten berwarna kuning kecoklatan. Sering juga disebut dengan alga keemasan. Pyrrhophyta memiliki alga flagella, algae api dapat memancarkan cahaya merah. Sedangkan untuk Chlorophyta merupakan plastida dominan klorofil yaitu berwarna hijau. Oke, selanjutnya nomor 10. Kerangka anggota protozoa yang dapat memberi petunjuk adanya minyak bumi adalah jawabannya yaitu yang A, Foraminifera. Foraminifera ini merupakan protozoa kelas Arthropoda seperti yang sudah dibahas di atas tadi ya. Selanjutnya, Chlamydomonas itu merupakan jenis alga. Euglena merupakan protozoa kelas Flagellata. Radiolaria yaitu protozoa yang biasanya digunakan sebagai bahan penggosok dan bahan peledak. Nomor 11. Organisme bersel satu, bentuknya tidak tetap, bergerak dengan kaki palsu, ditemukan di tempat yang lembab, maka organisme ini dikelompokkan ke dalam filum. Poinnya di sini yaitu bergerak dengan kaki palsu, sehingga jawabannya yaitu yang di Sarcodina. Sedangkan untuk Mastigopora itu merupakan nama lain dari Flagellata. Flagellata sendiri bergerak dengan bulu cambuk, ciliata bulu ketat, dan sporozoa tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya nomor 12. Plasmodium mengalami perubahan bentuk pada setiap fase dalam siklus hidupnya. Fase yang terdapat di dalam tubuh nyamuk Anopheles adalah jawabannya yang E, ookinet dan oocysta. Jadi di dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogametosit tumbuh menjadi mikrogamet dan makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet. Nah, selanjutnya mikrogamet dan makrogamet ini mengalami fertilisasi sehingga terbentuk zigot diploid yang disebut juga ookinet. Peristiwa ini merupakan reproduksi aseksual. Ookinet tersebut masuk ke dalam dinding usus halus nyamuk sehingga membentuk oosita yang beringin tebal. Selanjutnya nomor 13. Penyakit rabies semai yang mematikan bibit tanaman disebabkan oleh jawabannya yang A. Untuk spesies Saprolegnia yang sering menginfeksi ikan yaitu contohnya Saprolegnia parasitica, Saprolegnia diclina, dan Saprolegnia verax. Phytophthora infestan merupakan oomycota yang menyebabkan penyakit tawar daun kentang dan busuk kentang. 14. Pada uji laboratorium terhadap feses manusia ditemukan mikroorganisme uniseluler tidak berklorofil, berambut ketat, dan menyebabkan diare. Organisme tersebut adalah jawabannya yaitu yang C, Balantidium coli, karena dia menyebabkan diare. Untuk Paramecium caudatum, dia merupakan contoh protozoa kelas Ciliata. Sedangkan untuk Didinium merupakan organisme uniseluler yang memiliki berbagai bentuk, laras, bulat, atau oval. Tubuh selnya dikelilingi oleh dua pita yang dikenal sebagai pektinel. Vorticella merupakan genus Ciliata berbentuk lonceng yang memiliki tangkai untuk menempel pada substrat. Batangnya memiliki meonema kontraktil.
Selanjutnya nomor 15, Euchema spinosum yang biasa dimanfaatkan untuk membuat agar-agar merupakan anggota dari Rhodophyta yang bukan alga merah. Nah, pigmen dominan pada alga ini adalah pigmen merah, yaitu pigmen jawabannya yang E, Phycoerythrin. Untuk xanthophyll itu merupakan pigmen dari alga coklat atau Pleiophyta, sedangkan klorofil alga hijau atau Chlorophyta. Nomor 16, berikut ini merupakan ciri-ciri jamur kecuali jawabannya yaitu yang C, sel bersifat prokaryotik. Karena jamur itu merupakan memiliki membran inti eukaryotik. Dia bersifat uniseluler dan multiseluler, menyerap organik dari lingkungannya, bersifat heterotrof, dan dinding sel dari zat kitin. Selanjutnya nomor 17. Dari gambar berikut yang berfungsi sebagai penghasil spora dan namanya adalah jawabannya yang B, bagian 2, basidium. Karena basidium berfungsi untuk penghasil spora. Nomor 18, kumpulan hifa jamur membentuk jaringan yang disebut jawabannya D, yaitu miselium. Miselium merupakan tempat pembentukan spora, dapat juga digunakan sebagai alat reproduksi dan alat untuk mendapatkan makanan. Sedangkan talus merupakan bentuk keseluruhan dari jamur. Tubuh buah, badan buah sporofor merupakan kumpulan hifa yang muncul dari dalam tanah atau kayu yang lapuk. Selanjutnya nomor 19. Yang merupakan ciri jamur adalah jawabannya yang E, yaitu eukaryotik, heterotrof, tubuh tersusun atas sifat. Prokaryotik bukan merupakan ciri jamur, autotrof bukan merupakan ciri jamur. Nomor 20, pasangan jamur dan alga berikut ini yang dapat bersimbiosis membentuk lumut segara atau lichenes adalah jawabannya yaitu B, jamur Ascomycota dan alga Cyanobacteria, ataupun dapat dengan alga Chlorophyta. Nomor 21, berikut ini ciri-ciri jamur. Hifa tidak bersekat, hifa bersekat, reproduksi seksual belum diketahui, reproduksi seksual dengan cara membentuk askus pola dalam askus, dinding sel dari zat kitin. Nah, dari ciri-ciri jamur tersebut yang ada di atas, mana yang merupakan ciri jamur dari divisi Ascomycota? Jawabannya merupakan nomor 2, 4, dan 5, sehingga kita memilih yang E. Ciri jamur Ascomycota yaitu dia hifa bersekat dan berinti banyak. Selain itu dia membentuk badan buah yaitu askokarp. Tubuh ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Hidupnya ada yang parasit, saprofit, dan ada yang bersimbiosis dengan lichenes. Berkembang biak secara aseksual dengan membentuk gonidiospora. Contoh dari jamur Ascomycota yaitu Saccharomyces cerevisiae untuk membuat tape dan roti. Nomor 22, perhatikan gambar jamur ini. Jamur tersebut merupakan jamur merah. Jadi jamur ini merupakan anggota dari filum B, Basidiomycota. Apa sih ciri-ciri dari jamur Basidiomycota ini? Yaitu hifanya bersekat dengan ukuran tubuh jamur yang besar. Jamur ini umumnya hidup saprofit dan parasit. Selain itu berkembang biak secara aseksual dengan conidium dan reproduksi generatifnya menghasilkan basidiospora. Oke, lanjut sekarang ke nomor 23. Rhizopus menghasilkan spora haploid yang tumbuh menjadi hifa haploid. Sedangkan pada fase tertentu terjadi konjugasi hifa yang menghasilkan A, zikospora. Perhatikan jamur tempe hasil pengamatan mikroskop berikut ini. Bagian nomor 1 merupakan sporangium, bagian nomor 2 merupakan sporangiofor, dan bagian nomor 3 merupakan rhizoid. Nah, bagian-bagian ditunjuk tersebut secara berurutan yaitu jawabannya yang
E. 25. Hubungan mutualisme antara jamur dengan akar tanaman tingkat tinggi membentuk C. Mycorrhiza. Untuk lichens itu lumut kerak, yaitu sudah dibahas di atas tadi, jamur Ascomycota dan alga cyanobacteria. Sedangkan untuk miselium merupakan tempat pembentukan spora. Conidiaspora merupakan cara berkembang biak jamur Ascomycota secara aseksual. Nomor 26, warna jingga yang sering dijumpai pada oncom atau pada tonggol jagung setelah direbus adalah warna dari E. Conidia deuteromycotina. 27. Contoh jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam sel yang disebut basidium adalah ini merupakan jamur Basidium mycota, sehingga contoh dari jamur Basidium mycota yaitu yang D. Volvariella volvaceae. Selain itu ada juga Amanita phalloides, Ganoderma alphanum. Untuk Rhizopus stolonifer merupakan jamur Zygomycota. Tinea versicolor merupakan jamur Deuteromycota penyebab penuh. Saccharomyces cerevisiae yaitu jamur Ascomycota untuk membuat tape dan roti. 28. Contoh jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam sel yang disebut ascus adalah jamur Ascomycota itu menggunakan ascus, sehingga contohnya yaitu jawabannya yang B. Saccharomyces cerevisiae. Lanjut nomor 29, perhatikan gambar jamur berikut ini. Kedua jamur tersebut memiliki jawabannya A. Hifa bersaka dan Basidiospora. 30. Berikut ini adalah pernyataan tentang ciri-ciri tumbuhan, kecuali jawabannya yang C, yaitu memiliki miselium, karena miselium ini merupakan ciri dari jamur. Ciri tumbuhan yaitu multiseluler, memiliki klorofil, eukariotik, dan autotrof. 31. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut ini. Hidup di tempat lembab, mempunyai akar sejati, menghasilkan spora, mempunyai ikatan pembuluh, mempunyai klorofil. Ciri yang dimiliki oleh lumut adalah jawabannya yaitu yang B, A, C, dan E. Ciri dari lumut yaitu akarnya berupa akar semu, rhizoid, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Tidak mempunyai berkas pembuluh, mengalami metagenesis antara fase gametofit dan fase sporofit. Dalam daur hidupnya, tumbuhan lumut merupakan fase jawabannya yang A, yaitu gametofit. 33. Berikut ini tahapan metagenesis lumut. Urutan tahapan metagenesis tumbuhan lumut yang benar adalah jawabannya yaitu yang D. Pertama, spora. Kedua itu protonema. Ketiga, tumbuhan lumut. Keempat, alat kelamin. Selanjutnya, sel gamet, zigot, dan terakhir sporogonium. 34. Jika kita mengamati tembok yang lembab, mungkin akan dijumpai adanya hamparan tanaman lumut daun. Tumbuhan lumut yang dijumpai tersebut berada pada fase jawabannya yang C, yaitu gametofit karena menghasilkan gamet. 35. Tumbuhan lumut yang dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat adalah B. Marchantia polymorpha. Ini merupakan contoh dari lumut hati Hepaticophyta. Merupakan untuk obat hepatitis. Sedangkan Polytrichum common merupakan contoh dari lumut daun, dan Ricciocarbonatans contoh lumut hati. 36. Perhatikan metagenesis tumbuhan lumut berikut ini. Yang dimaksud dengan 2 dan Y adalah
Metaorganisme tumbuhan lumut dari spora, protonema, lumut, kemudian menjadi antheridium dan archegonium. Selanjutnya, antheridium menjadi spermatozoid, dan sedangkan archegonium menjadi sel telur. Keduanya kemudian menjadi zigot, dan sporogonium, lalu spora. Sehingga nomor 2, Y merupakan antheridium dan sporogonium. Sehingga jawabannya yaitu yang C. Selanjutnya nomor 37. Beberapa ciri tumbuhan yaitu berklorofil, bentuk daun muda menggulung, akar serabut, reproduksi vegetatif dengan spora, memiliki pembuluh angkut. Faktor yang membedakan tumbuhan lomo dan tumbuhan paku adalah jawabannya yang D, nomor 2 dan 5. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan kormus yang telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Dia memiliki berkas pembuluh sejati dan lebih cenderung menggunakan fase sporofit atau berkembang biak menggunakan spora. Selanjutnya nomor 38, perhatikan gambar hidup tanaman paku berikut. Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar adalah jawabannya merupakan B. 2 adalah protalium dan fase gametofit. 2. Nah, fase sporofit adalah fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora tersebut lalu tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini merupakan organisme fase gametofit. Berbentuk talus berukuran kira-kira 1 hingga 2 cm. Protalium membentuk antheridium dan archegonium. Hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi tumbuhan paku. Selanjutnya nomor 39, tumbuhan paku yang bersimbiosis dengan kelompok alga biru untuk mengangkat nitrogen dari udara bebas adalah jawabannya merupakan D, paku air atau Azolla Sedangkan untuk semanggi dan supir merupakan contoh tumbuhan paku sejati. Nomor 40, pada tumbuhan paku, daun yang berfungsi untuk menghasilkan spora adalah jawabannya yaitu yang C, sporofil. Jadi, daun tumbuhan paku itu bisa dibagi berdasarkan fungsi maupun berdasarkan ukuran. Untuk yang dibagi berdasarkan fungsi, bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu sporofil menghasilkan spora dan tropofil tidak menghasilkan spora untuk fotosintesis. Untuk berdasarkan ukuran, daun tumbuhan paku dibagi juga menjadi 2, yaitu mikrofil, daunnya kecil, dan makrofil, berdaun besar. Selanjutnya nomor 41, berikut ini yang merupakan generasi sporofit pada Pteridophyta adalah jawabannya yaitu D, tumbuhan paku dan spora. Sporofit menghasilkan spora. 42, suatu tumbuhan dengan ciri-ciri memiliki akar tunggang, bercabang, daun umumnya sempit dan kaku, serta memiliki strobilus. Dari ciri-ciri yang ada tergolong tumbuhan. Di sini kata kuncinya itu memiliki strobilus sehingga jawabannya yang A yaitu gymnospermum. Selanjutnya nomor 43. Monokotil dapat dibedakan dari dikotil berdasarkan ciri-ciri khas yang terdapat pada struktur di bawah ini, kecuali jawabannya yaitu yang D, sifat haploid sel kelaminnya. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil yaitu dia mempunyai akar tunggang yang kokoh, ujung akarnya tidak memiliki suatu pelindung, batangnya memiliki kambium, dan mempunyai batang yang bercabang, tulang daun mengirit atau menjari, stomata ada di epidermis bawah, biji berkecambah dan membelah jadi berkeping 2. Kelopak bunga berjumlah 2, 4, 5, atau kelipatannya.
Masing-masing serbuk sari punya 3 alur. Nah, untuk nomor 44 kita bisa menjawab. Jadi jawabannya yaitu ciri-ciri tumbuhan dikotil adalah ujung akar tidak dilindungi oleh koleoriza. Selain itu merupakan ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Memiliki bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Tipe ikatan pembuluh angkut kolateral tertutup dan letak sium dan floemnya tersebar. Selanjutnya nomor 45, pelinjo termasuk ke dalam tumbuhan C. Gymnospermae. Nomor 46, tanaman berikut ini adalah kelompok apotek hidup yang dibudidayakan oleh masyarakat, yaitu jawabannya yang A. Sirih, kunyit, salam, dan kapur agar. Contoh lainnya yaitu merupakan tanaman kelelawar, daun pisau, tanaman semiloto, kumis kucing, tanaman lidah buaya, daun sirih, dan daun pegagan. Selanjutnya nomor 47. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan tersebut digolongkan ke dalam kelompok. Jawabannya yaitu B. Pteridophyta. 48. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Divisi dan ciri kedua tumbuhan di atas adalah termasuk Gymnospermae dan bijinya tidak terbungkus daun buah. Jawabannya D. Contoh dari tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka yaitu tumbuhan pinus, melinjo, dan cemara. Selanjutnya nomor 49, laku Azolla pinnata dapat dijadikan pupuk hijau karena jawabannya yaitu B. Bersimbiosis dengan alga hijau biru pengikat nitrogen. Sama seperti yang di atas tadi ya. Terakhir nomor 50, pohon kelapa dapat kita manfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan kecuali E. Akar untuk bahan pengobatan penyakit. Nah, sekian pembahasan soal biologi kelas 10. Terima kasih.